Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan. Eh, Sebelumnya perkenalkan, saya Afif Wahyudi dari PLKP Kecamatan Bulakamba. Ya. Nah, di sini kan ibu sedang hamil nih. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, hamil berapa bulan ya? Ini masuk 6 bulan. 6 bulan, berarti sekitar 24 minggu ya. Iya. 24 minggu. Alhamdulillah sehat, sudah sehat dokter. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Nah, tujuan saya kemari ini pengen nih konseling masalah habis pasca persalinan. Apakah ibu bersedia untuk melanjutkan konseling ini? Bersedia. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan dulu. Saya ada alat bantu ini, namanya kartu konseling, Ya. untuk membantu kita dalam berkomunikasi ya. Ya. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, apakah ibu ingin memiliki anak lagi setelah kehamilan ini? Sepertinya iya. Berarti karena ibu ingin punya anak lagi, di sini untuk metode kontrasepsi yang kurang sesuai saya singkirkan dulu. Di sini Iya. ada MOP sama MOW. Karena ibu pengen punya anak lagi, ini Iya. saya singkirkan dulu ya. Iya. Terus kapan sih ingin punya anak lagi setelah persalinan? Saya kurang tahu ya. Bisa dijelaskan untuk masa jarak hamil yang sehat? Oh gitu. Nah, di sini saya ada kartu waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Waktu dan jarak kehamilan yang sehat itu setelah melahirkan setidaknya ibu menunggu 2 tahun sebelum mencoba hamil kembali. Ya. Nah, gitu ya. Setelah keguguran, ibu dapat menunda kehamilan bila tidak ingin segera hamil kembali. Kehamilan sebaiknya dimulai pada usia 20 tahun. Nah, cara kehamilan ibu sehabis melahirkan dihitung dari melahirkan terakhir ke kehamilan selanjutnya akan aman bila berjarak 2 tahun. Jadi jaraknya harus 2 tahun nih. Menjarangkan kehamilan lebih bagus untuk kesehatan ibu dan bayi, serta orang tua memiliki cukup waktu untuk memberikan perhatian kepada bayinya, ya kan? Terus waktu dan jarak kehamilan yang sangat dekat atau kurang dari 2 tahun dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ibu dan bayi. Bayi dapat mengalami lahir prematur, terus berat badan lahir bayi rendah, dan juga kematian pada bayi. Wanita yang di atas 35 tahun dan sudah mengalami 5 kali kehamilan memiliki risiko lebih tinggi pada saat hamil kembali. Nah, untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi. Jadi supaya kehamilannya sehat, ibu salah satunya adalah penggunaan kontrasepsi ya. Terus saya akan bertanya lagi nih Bu, tahukah kapan ibu bisa hamil kembali? Saya kurang tahu. Gitu. Baik, di sini saya ada kartu kembali ke masa subur. Ya. Nah, kapan ibu bisa hamil setelah persalinan? Saya jelaskan di sini. Wanita sehabis melahirkan tetap memiliki risiko untuk hamil kembali walaupun belum mengalami menstruasi. Wanita sehabis melahirkan akan kembali subur saat dia mengeluarkan sel telur atau ovulasi atau mengalami ovulasi. Bila tidak menyusui dengan eksklusif, ovulasi mungkin saja terjadi antara 4-6 minggu setelah melahirkan. Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sebaiknya ibu segera memilih salah satu metode kontrasepsi pasca persalinan. Ibu yang tidak menyusui bayinya secara eksklusif dapat kembali ke masa subur dengan lebih cepat ya. Jadi kalau tidak menyusui secara eksklusif bisa cepat hamil kembali kalau tidak menggunakan kontrasepsi ya. Terus di sini saya akan bertanya lagi, setelah ibu melahirkan ada nggak sih rencana untuk menyusui? Iya, pengen sih menyusui hingga 6 bulan. 6 bulan ya, masih eksklusif. Ya. Jadi di sini karena ibu pengen menyusui secara eksklusif, di sini saya singkirkan 3 kartu, yaitu suntik progestin, suntik kombinasi, dan kontrasepsi pil kombinasi. Karena ini tidak sesuai untuk ibu yang menyusui ya. Saya singkirkan dulu. Oke, sekarang saya bertanya lagi, apakah ada rencana yang akan memberikan makanan tambahan kepada bayi sebelum bayinya 6 bulan?
Sepertinya sih nggak ada, Nggak ada karena ya? posisi orang tua saya kan di luar kota. Ah. Nah, saya tinggal sama suami. Saya pengen memberikan AC eksklusif pada anak saya nanti. Oh ya, gitu. oke. Berarti nanti ini tahu nggak sih metode kontrasepsi pasca persalinan yang bisa langsung ibu dapatkan setelah melahirkan? Kurang tahu ya. Kurang Nah, di tahu. sini saya akan mempromosikan namanya adalah KBPP atau KB pasca persalinan. Ini bisa didapatkan sebelum ibu pulang ke rumah. Nah, ini saya jelaskan KBPP ya. Setiap wanita yang habis melahirkan bisa langsung mendapatkan pelayanan KB. Ya. Pelayanan KB sehabis melahirkan ini disebut dengan KB pasca persalinan. Ya, KB pasca persalinan sangat baik dilakukan segera setelah melahirkan. Ya, semasa ibu masih di fasilitas kesehatan sebelum kembali ke rumah. Dengan langsung ber-KB sehabis melahirkan, ibu di fasilitas sebelum kembali ke rumah, ibu dapat langsung ber-KB tanpa harus kembali ke fasilitas kesehatan tersebut. Ya, jadi lebih aman nih, nggak usah bolak-balik. Terus lebih baik karena lebih cepat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi kalau sudah di rumah sudah aman nih, sudah dibentengi sama kontrasepsi. Lebih hemat waktu dan uang apabila ibu memilih metode jangka panjang. Metode jangka panjang untuk digunakan sebelum ibu pulang, sehingga ibu memiliki waktu lebih banyak yang digunakan untuk keluarga di rumah. Nah, jadi alangkah baiknya ibu untuk saran saya ya bisa memilih metode kontrasepsi jangka panjang. Itu akan lebih menghemat ya. Nah, terus saya akan bertanya lagi nih, ibu dulunya pernah KB nggak sih? Belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi ini saya jelaskan nih. Ada beberapa metode kontrasepsi ya di sini. Terus ibu bersedia lanjut nggak untuk konsultasi ini, untuk konseling ini, dan bersedia nggak memilih salah satu metode kontrasepsi yang tepat setelah ibu bersalin? Bersedia melanjutkan. Oke, di sini akan saya jelaskan beberapa metode yang paling efektif setelah ibu bersalin. Saya akan urutkan dulu di sini. Nah, di sini ada karena ibu menyusui, jadi di sini ada beberapa kartu. Nanti saya jelaskan satu persatu ya. Di sini ada KB implan. Di sini ada implan, bentuknya seperti ini. Jarum kecil, pipa kecil ya, sebesar kayak batang korek api lah ya. Di situ saya jelaskan implan ini merupakan kapsul batang kecil yang dipasang di bawah kulit ya, melindungi jangka panjang terhadap kehamilan selama 3 tahun. Jadi kalau ibu pasang ini, ibu aman selama 3 tahun ya. Terus aman untuk ibu menyusui dan bayi karena ibu tadi pengen ASI eksklusif ya, jadi ini sangat cocok sekali. Terus dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum ibu pulang. Jadi saat ibu masih di fasilitas kesehatan, setelah bersalin, ibu bisa langsung minta ke dokter untuk bisa pasang KB implan ini ya. Efek samping mungkin dapat menyebabkan perubahan pada haid bulanan, sakit kepala, nyeri perut, rasa tidak nyaman pada payudara. Nah, ini efek sampingnya, salah satu efek samping dari implan. Nah, untuk tipe implan sendiri ada 2 Bu, ada yang 1 batang, ada yang 2 batang. Tapi kalau rata-rata kalau di fasilitas kesehatan yang tersedia adalah implan yang 2 batang. Terus untuk efektivitasnya adalah 99,95%. Jadi tetap masih ada pemakaian tahun pertama 5 kehamilan pada setiap 1000 wanita. Jadi ini sangat efektif meskipun tetap ada kegagalan kontrasepsi ini ya. Nah, ini untuk implan. Yang kedua saya akan jelaskan mengenai ini alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR atau yang disebut IUD atau spiral ya. Bentuknya seperti ini Bu ya, bentuknya seperti koper T ini, seperti huruf T kecil ya. Merupakan
alat kecil, fleksibel, plastik, dan mengandung tembaga, ya, mencegah kehamilan selama kurang lebih 8 sampai 10 tahun. Metode yang aman dan efektif untuk hampir semua perempuan karena tidak mengandung hormon. Jadi ini tidak mengandung obat, makanya ini efek sampingnya paling tidak ada efek samping secara fisik, ya. Dapat digunakan oleh ibu menyusui, jadi aman untuk ibu yang ingin ASI eksklusif. Dapat digunakan segera setelah melahirkan sebelum pulang. Tidak dianjurkan pemasangan setelah melahirkan kurang dari lebih dari 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu. Nah, efek samping yang mungkin terjadi dari pemasangan KB ini adalah menyebabkan haid yang lebih lama. Jadi haidnya akan lebih banyak, ya. Terus sedikit kram dan nyeri selama haid. Nah, untuk efektivitasnya sendiri adalah 99,4%. Nah, ini sangat efektif. Meskipun pemakaian tahun pertama 6 kehamilan terjadi dalam 1000 wanita, tetap akan ada kegagalan dari kontrasepsi ini. Tapi ini juga dijamin sangat efektif untuk mencegah kehamilan, ya. Terus yang ketiga adalah di sini ada pil progestin. Nah, pil progestin ini efektivitasnya 92%. Nah, ini ibu harus meminum pil ini setiap hari di waktu yang sama. Jadi ketika minumnya jam 7 pagi, setiap hari harus minum jam 7 pagi, tidak boleh telat, ya. Aman untuk ibu menyusui. Dapat mulai segera sebelum ibu meninggalkan fasilitas kesehatan. Jadi tidak disediakan oleh program pemerintah. Jadi ibu bisa mendapatkan pil progestin ini di apotik, bisa dibeli di apotik, ya, atau toko-toko obat tertentu. Tidak disediakan oleh program pemerintah. Efek sampingnya yang disebabkan oleh pil ini adalah menyebabkan sakit kepala, pusing, haid tidak teratur, kepekaan pada payudara, perubahan suasana hati. Nah, ini efektivitasnya 92%. Nah, terus di sini ada lagi metode yang lumayan efektif nih, karena ibu pengen menyusui kan secara eksklusif. Ini ada namanya metode MAL, metode amenorelaktasi. Nah, syaratnya untuk metode amenorelaktasi ini syaratnya adalah belum haid sejak setelah melahirkan. Terus bayi disusui secara eksklusif atau ASI saja selama 6 bulan. Bayinya kurang dari 6 bulan, ya. Terus ibu harus memikirkan metode KB yang akan digunakan setelah MAL tidak efektif lagi. Jadi setelah ibu tidak menyusui lagi nih, misalkan 6 bulan kan bayi perlu makanan tambahan nih. Jadi setelah 6 bulan ibu harus memilih metode kontrasepsi yang lainnya. Nah, efektivitasnya ini kurang dari 99% pada 6 bulan. Pada 6 bulan bila 3 kriteria terpenuhi, kurang dari 1 kehamilan pada 100 wanita. Ini juga sangat efektif untuk mencegah kehamilan ketika ibu memang pengen menyusui bayinya secara eksklusif. Nah, untuk metode yang terakhir ini kita ada kondom. Nih, kondom ini yang pakai adalah bapaknya, ya. Yang pakai adalah bapaknya. Nah, ini kondom untuk laki-laki terbuat dari karet lateks tipis dilapisi pelicin. Nah, sebelum berhubungan, pasang kondom pada penis yang ereksi, bukan pada jempol, ya, bukan pada jempol. Gunakan kondom baru untuk setiap aktivitas seksual, gitu ya. Misalkan kalau mau berhubungan ya harus ganti lagi. Jadi kondom itu harus sekali pakai, tidak boleh dipakai berkali-kali. Nah, keuntungan kondom ini adalah mencegah kehamilan dan infeksi menular seksual. Jadi di sini ada dual protection, mencegah kehamilan sama mencegah infeksi menular seksual. Nah, ini memerlukan kerjasama sama pasangan. Jadi ibu harus bisa berkonsultasi, bisa berkoordinasi dulu sama suami untuk memakai ini, ya. Untuk efektivitasnya sendiri ada 85% secara umum dengan penggunaan yang tidak konsisten 15 kehamilan pada 100 wanita. Jadi ini memang cukup efektif. Nah, dari beberapa metode kontrasepsi yang tadi saya jelaskan, kira-kira mana nih yang ibu pengen sekali untuk dipilih nih? Sepertinya sih aku memilih
implan aja kali ya. Jadi nanti kalau ibu bisa memilih implan, ada beberapa informasi yang harus saya sampaikan. Saya sampaikan untuk implan ini, ibu bisa mendapatkannya di fasilitas kesehatan setelah ibu melahirkan. Dan sebelumnya saya akan berkoordinasi dengan Bu Bidan bahwa ibu atas nama ini akan pengen KB implan. Jadi sebelum persalinan nanti kita koordinasi juga untuk fasilitas kesehatannya supaya ibu bisa mendapatkan fasilitas implan ini ya Bu ya. Nanti kalau misalkan ibu bersalin, silakan nanti bisa menghubungi Bu Bidan untuk bisa dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, karena ibu sudah memilih ini, jadi konseling kita berakhir nih Bu. Nah, terima kasih sudah mau berkonsultasi dengan kami. Mudah-mudahan bayinya sehat, lahir sehat ya, ibunya juga selamat, terus juga bisa memiliki anak yang lebih baik lagi. Oke, saya akhiri. Terima kasih